Halo semua, selamat datang kembali di channel ini. Drishyam, salah satu film drama kriminal dari India yang keren dan mempunyai plot yang cerdas, bakal ada sequelnya. Dulu film pertamanya dirilis pada tanggal 31 Juli 2015 dan sequelnya sudah tayang di Indonesia pada tanggal 18 November 2022 kemarin. Buat kalian yang belum pernah nonton film pertamanya, jangan khawatir. Gua bakal ngebahas alur cerita film Drishyam yang pertama sedetail-detailnya, selengkap-lengkapnya. Simak terus. Film ini menceritakan tentang Vijay Salgaonkar, seorang lelaki sederhana yang tidak lulus sekolah dasar dan berprofesi sebagai pemilik usaha TV kabel di sebuah desa bernama Pondolem. Dia memiliki seorang karyawan bernama Jose. Kesehariannya tidak ada yang spesial. Dia banyak menghabiskan waktu dengan menonton film di kantornya. Walaupun tidak lulus sekolah dasar, Vijay adalah seorang yang cerdas dan memiliki wawasan yang luas. Dan semua itu dia dapatkan dari kebiasaannya menonton film. Vijay memiliki seorang istri yang bernama Nandini dan dua orang anak perempuan yang bernama Anju dan Anu yang masih sekolah. Saat ia pulang dari kantornya, istri dan anak-anaknya merayu Vijay untuk diajak berakhir pekan ke sebuah kota dengan pusat perbelanjaan bernama Panaji. Setelah itu, berangkatlah mereka sekeluarga ke Panaji. Di Panaji, Anju menceritakan kalau minggu depan akan ada perkemahan dan ia terpilih mewakili sekolahnya untuk mengikuti acara perkemahan tersebut. Singkat cerita, berangkatlah Anju ke acara perkemahan tersebut. Di acara itu ada seorang anak laki-laki yang terus-menerus merekam setiap siswi dengan ponselnya, termasuk Anju. Setelah acara perkemahan selesai, Vijay sekeluarga kemudian berkunjung ke rumah orang tuanya. Di sini ia bertemu dengan sepupunya yang bernama Rajesh, yang menceritakan kalau ia sekarang menjadi seorang aktivis dan baru saja menutup sebuah pertambangan ilegal karena merusak lingkungan. Dan kini, bekas tambang tersebut sudah berubah menjadi danau. Siang itu, Vijay sedang menggali tanah untuk membuat pupuk. Istrinya kemudian datang dan mencoba mengajak Vijay untuk menghadiri acara keagamaan pada tanggal 2 dan 3 Oktober di Panaji. Di sela-sela obrolan, Anju disuruh oleh ibunya untuk membeli beberapa perlengkapan ke pasar. Di tengah jalan, Anju bertemu dengan Sam, yaitu pria yang merekamnya di acara perkemahan dan menunjukkan kalau ia memiliki rekaman saat Anju sedang berganti pakaian. Kemudian, Sam mengajak Anju untuk bertemu pada malam hari di belakang rumah Anju. Malam itu hujan deras, dan Vijay sedang berada di kantornya. Sam kemudian mendatangi rumah Anju, dan Anju sudah menunggu di belakang rumahnya. Ketika Sam masuk ke dalam rumah, ternyata Anju sudah memberitahu ibunya tentang kejadian tersebut. Rebut-rebutan ponsel milik Sam pun terjadi. Kemudian tanpa sengaja, Anju memukul kepala Sam dengan besi hingga tewas. Pagi harinya, saat Vijay pulang, ia melihat rumahnya kotor dan banyak jejak lumpur. Lalu ia menemukan Anju, Anu, dan Nandini istrinya sedang berkumpul di kamar sambil menangis. Anju kemudian berlari memeluk ayahnya, sambil menceritakan semua kejadian. Setelah diketahui bahwa Sam telah meninggal, Anju dan ibunya mencoba membungkus mayat Sam dengan karung dan menguburnya di lubang yang digali Vijay untuk membuat pupuk. Tapi sayangnya, hal ini dilihat oleh sang adik yaitu Anu. Anu melihat dengan jelas kalau kakak dan ibunya menguburkan mayat di lubang tersebut. Vijay kemudian mencoba tenang dan bertekad bahwa keluarganya tidak akan masuk penjara. Kemudian setelah itu, Vijay merencanakan sesuatu yang sangat cerdas, dimulai dari membersihkan gudang tempat terjadinya peristiwa tersebut. Lalu ketika Anju hendak membersihkan ponsel yang dihancurkan, Vijay melihat SIM card-nya. Vijay teringat akan film yang ia tonton bahwa SIM card bisa dilacak keberadaannya. Kemudian Vijay membungkusnya dengan koran dan membawa SIM card tersebut. Vijay kemudian keluar dari rumah untuk mencari keberadaan mobil Sam, karena ia pikir
pasti mobil tersebut tidak akan berada jauh dari rumahnya. Dan benar saja, ia menemukan mobil warna kuning yang dipakai Sam diparkir tidak jauh dari rumahnya. Ketika ia mencoba membuka pintu mobil, alarm mobil itu berbunyi dan membuat Gaitonde, sang polisi yang dikenal kejam dan suka memeras masyarakat sekitar yang kebetulan berada di dekat situ, menyadari bahwa Vijay baru saja menaiki mobil kuning tersebut. Lalu Vijay membawa mobilnya ke Panaji dan menuju toko ponsel. Dia membeli ponsel bekas dan menggunakan SIM card milik Sam supaya mengesankan bahwa ponselnya masih aktif. Lalu ia melanjutkan perjalanan, dan di tengah jalan ia berhenti ketika melihat sebuah truk yang menuju ke arah luar kota. Kemudian Vijay membungkus ponsel tersebut dengan kain, lalu melemparnya ke bak mobil truk tersebut yang bertujuan ke arah luar kota. Setelah itu, Vijay hanya tinggal menyingkirkan mobilnya. Lalu ia teringat bekas galian tambang ilegal yang ditutup oleh saudaranya yang sekarang telah berubah menjadi danau. Kemudian, mobil tersebut ia tenggelamkan ke danau itu. Kemudian ia kembali ke rumahnya. Istrinya langsung memberikan kabar buruk bahwa Sam ternyata adalah anak dari seorang jenderal inspektur polisi yang terkenal sadis dan senang mengintimidasi penjahat agar mau mengakui kesalahannya yang bernama Mira Deshmukh. Kemudian Vijay meminta kepada keluarganya untuk bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, Vijay menyuruh keluarganya berkemas untuk berangkat ke Panaji menghadiri acara religi Swamiji Chinmanayan. Nandini terlihat kebingungan karena acara tersebut telah selesai di hari kemarin. Tapi rupanya inilah trik yang dilakukan Vijay untuk merekayasa logika keluarganya sendiri agar nantinya mudah dalam menjawab pertanyaan polisi. Karena ia tahu cepat atau lambat polisi akan meminta keterangan dari keluarganya. Kemudian Vijay sekeluarga pergi ke Panaji dengan bis. Kondektur bis tersebut rupanya kenal dengan Vijay. Ketika kondektur bertanya kepada Vijay, Vijay menjawab bahwa mereka akan menghadiri acara religi di Panaji, yang mana aslinya acara religi tersebut telah berakhir di hari sebelumnya. Ketika mereka tiba, acara memang telah selesai, tapi mereka duduk di lokasi tersebut seolah mengikuti acaranya. Kemudian mereka memesan penginapan, makanan, dan bermalam di Panaji. Besoknya mereka makan puff baji, lalu kemudian menonton bioskop. Setelah itu, mereka kembali pulang pada malam hari. Di sisi lain, sang jenderal inspektur Mira Deshmukh masih mencari keberadaan Sam anaknya, yaitu dengan cara melacak ponsel milik Sam. Setelah itu, beberapa orang yang sedang mancing dan bermain di area danau yang ditutup tadi menemukan sebuah mobil yang tenggelam. Dan benar saja, itu adalah mobil Sam yang ditenggelamkan oleh Vijay. Kemudian polisi melakukan investigasi. Berita ini langsung tersebar dengan cepat ke semua kantor polisi, juga kantor polisi di dekat kantor Vijay. Sang kepala polisi menjelaskan bahwa ada orang hilang yang bernama Samir Deshmukh, yaitu anak dari seorang jenderal polisi Mira Deshmukh, terakhir terlihat sedang mengendarai mobil warna kuning. Seketika, Gaitonde langsung teringat kalau ia pernah melihat Vijay mengendarai mobil warna kuning saat dulu Vijay hendak membuangnya. Setelah itu, Gaitonde langsung menaruh kecurigaan kepada Vijay. Gaitonde melihat Vijay di kafe Uncle Martin. Di sini, ia mencoba memancing reaksi Vijay dengan bercerita bahwa ia sedang menyelidiki kasus tentang mobil warna kuning. Mendengar hal itu, Vijay langsung bereaksi. Gaitonde yang melihat hal itu semakin yakin bahwa Vijay memang terlibat dalam kasus ini. Gaitonde langsung melapor kepada kepala polisi bahwa ia pernah melihat Vijay saat mengendarai mobil kuning tersebut. इसके मन में थोड़ा भी डर रहेगा ना, तो पलट के जाता, तो हिल गया था. अब देखना, अभी देखेगा.
तू पागल हो गया है काय तुझे? Lalu polisi juga mendapatkan informasi bahwa beberapa minggu yang lalu sebelum Sam hilang, Sam mengikuti acara perkemahan yang juga diikuti oleh Anju, putri dari Vijay. Polisi langsung mendatangi sekolah Anju dan menanyai beberapa informasi. Anju yang sudah diajari ayahnya sangat lancar dalam menjawab setiap pertanyaan polisi, sehingga tidak terjadi masalah. Kemudian setelah itu, polisi langsung mendatangi rumah Vijay. Keluarga Vijay langsung diinterogasi, tapi karena mereka sudah mempersiapkan jawaban, akhirnya polisi meninggalkan rumah mereka. इस कार को देखा? नहीं सर। Setelah itu, polisi melaporkan hal ini kepada Inspektur Polisi Mira. Dia meminta Vijay dan keluarganya untuk didatangkan tanpa prosedur hukum yang berlaku. गंवार आदमी है, कितना होशियार हो सकता है। Keesokan harinya, keluarga Vijay langsung dibawa ke kantor polisi. Warga menjadi geger karena Vijay adalah orang yang dikenal baik dan dianggap tidak mungkin berurusan dengan kasus hukum. Di kantor polisi, Vijay, istrinya, Anu dan Anju ditanyai pertanyaan yang beragam, mulai dari jam kedatangan mereka ke Panaji, apa yang mereka lakukan di sana, apa yang mereka makan, dan lain-lain. Vijay dan semuanya menceritakan kejadian yang sama, sehingga Mira menginginkan semua saksi yang terlibat dalam perjalanan Vijay ke Panaji untuk dipanggil ke rumah Mira dan dimintai keterangan. Tapi menariknya, semua keterangan para saksi ini selaras dengan cerita Vijay, bahwa pada tanggal 2 dan 3 Oktober mereka berada di Panaji. By the way, peristiwa pembunuhan Sam terjadi pada tanggal 2 Oktober malam hari. Alibi yang sempurna bukan? Tapi bagaimana hal itu semua bisa terjadi? Terlepas dari interogasi tersebut, Mira berpikir bagaimana semua saksi bisa ingat tanggal dan apa yang dilakukan oleh keluarga Vijay di Panaji. Ketika salah satu saksi ditanya mengapa ia bisa mengingat hal itu, ia berkata bahwa aku tidak mengingatnya, tapi Vijay sendiri yang memberitahuku saat kami bertemu lagi beberapa waktu yang lalu. Semua saksi kemudian ditanyai lagi, dan benar saja, semua saksi pernah bertemu Vijay untuk kedua kalinya. Vijay yang selalu mengingatkan mereka bahwa Vijay pergi ke Panaji pada tanggal 2 dan 3 Oktober untuk menghadiri acara religi Swamiji Chanmayanan. Saat buntu dengan penyelidikan, akhirnya Mira menyadari kecerdasan Vijay yang telah merekayasa kejadian ini. Jadi sebenarnya gini, pembunuhan Sam terjadi pada tanggal 2 Oktober jam 11 malam di kediaman Vijay. Kemudian besoknya pada tanggal 3 Oktober, Vijay seorang diri ke Panaji sambil berusaha menyingkirkan mobil Sam. Di sana ia membeli ponsel, mengaktifkan SIM card milik Sam, dan membuangnya ke truk yang menuju ke arah luar kota. Setelah itu, ia menenggelamkan mobil Sam, lalu Vijay pergi ke restoran membeli 4 puff baji, membeli 4 tiket nonton, dan ke terminal bus memesan 4 tiket untuk pulang. Inilah yang membuat ia memiliki tiket-tiket restoran, bis, dan bioskop pada tanggal 3. Keesokan harinya, pada tanggal 4 dan 5 Oktober, barulah Vijay ke Panaji bersama keluarganya. Mereka ke acara religi Swamiji Chanmayanan. Mereka diam di lokasinya, walaupun acaranya sudah selesai pada hari kemarin yaitu 3 Oktober. Lalu Vijay memesan 4 puff baji, memesan 4 tiket bioskop, dan pulang dengan memesan 4 tiket bis. Struk pembelian pada tanggal 4 dan 5 dimusnahkan. Dan pada saat polisi bertanya, dia menunjukkan semua tiket dan bukti transaksi pada tanggal 3 yang ia dapatkan setelah membuang mobil Sam. Setelah itu, ia kembali menemui semua orang saksi untuk kedua kalinya dan mengingatkan mereka berulang-ulang bahwa dia dan keluarganya ke Panaji pada tanggal 2 dan 3 Oktober. Dalam dunia psikologi, hal yang dilakukan oleh Vijay ini disebut recognize memory, yaitu di mana informasi diberikan berulang kepada subjek melalui sebuah petunjuk yang sebelumnya pernah diberikan. Pengulangan informasi tersebut dapat mengembalikan ingatan yang kuat terhadap sebuah informasi. Karena ini dilakukan berulang-ulang, sehingga para saksi menjadi tidak sadar jika ia menerima informasi yang salah, yaitu tanggal sebenarnya keberangkatan Vijay ke Panaji. Walaupun Mira menyadari taktik yang dilakukan Vijay,
Tapi ia tak bisa begitu saja menahan Vijay dan keluarganya, पुलिस डिपार्टमेंट का karena मजाक polisi tidak memiliki saksi कोई dan गवाह bukti हो apapun. सकता नहीं। Dan bukti yang paling kuat Confession ही सबसे adalah पैसा pengakuan. कमाया जाता है। Maka dari itu, tanpa prosedur yang jelas, Mira memerintahkan untuk membawa keluarga Vijay ke rumah Mira dan memaksa mereka untuk mengakui perbuatannya dengan cara mengintimidasi, baik verbal maupun fisik. सच क्या है बोल देखता हूँ कितना Di luar rumah, sudah banyak warga dan media yang berusaha meliput. पुलिस वापस आके हमें Rupanya berita ini sudah menyebar berkat sepupu Vijay yang diminta menghubungi media jika Vijay kembali ditangkap polisi. Di tengah intimidasi polisi kepada keluarga Vijay, datanglah Alex, sahabat dari Sam. नहीं इन्फॉर्मेशन हमें बता दो अभी इस लड़की को जानते हो? और उसके गायब होने में इस लड़की का जरूर कुछ कनेक्शन है बताता हूँ। Di sini, Alex menceritakan bahwa Sam telah merekam Anju yang sedang berganti pakaian di kamar mandi. सॉरी अभी नहीं Setelah itu, Gaitonde kembali menyiksa mereka, termasuk Nandini dan Anju. बोल पुलिस का हाथ पकड़ता है पुलिस का नहीं पता Setelah menghajar semuanya, kemudian Gaitonde bertanya kepada si kecil Anu. Kemudian, Anu diinterogasi seorang diri oleh Gaitonde. Setelah Anu ditampar oleh Gaitonde, akhirnya ia ketakutan. Dan Anu terpaksa memberitahu bahwa ia mengetahui sesuatu. Sambil ketakutan, Anu dibawa polisi ke lokasi di mana Anu melihat ibu dan kakaknya menguburkan mayat di lubang yang dibuat Vijay untuk membuat pupuk. अब तुम्हारी अगली फैमिली ट्रिप जेल में Polisi sudah berkumpul, masyarakat dan media yang penasaran pun ikut melihat penggalian tersebut. Media menanyakan apa yang terjadi, dan semua orang menjawab bahwa Vijay dijebak atas kematian dari anak jenderal polisi Mira. उसको घास नहीं डाली ना इसलिए बदला ले रहा है वो ये विजय और उसकी फैमिली को हम सब जानते हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं। Setelah beberapa saat, penggalian membuahkan hasil. Sebuah karung ditemukan berbau busuk. Tetapi setelah diangkat, isi karung tersebut ternyata bangkai anjing. Vijay langsung berlari ke arah media dan memberitahu kalau ia tidak bersalah, tetapi terus dipukuli oleh Gaitonde. Dan Vijay juga memberitahu kepada media dan masyarakat kalau si kecil Anu juga ikut dipukuli. Masyarakat yang marah langsung memukuli Gaitonde sampai babak belur. Berita ini menyebar dengan sangat cepat. Banyak protes dilakukan di mana-mana. Akhirnya Gaitonde diberhentikan dari polisi. Dan Jenderal Inspektur Mira mengambil cuti sampai waktu yang tidak ditentukan. Kemudian, suami dari Mira meminta maaf atas apa yang terjadi dan telah menimpa Vijay. Dan sekali lagi, ia meminta Vijay untuk memberitahu apabila ada informasi mengenai Sam. Sesaat akan meninggalkan Vijay, Vijay lalu berkata dan meminta maaf kepada Mira dan suaminya. Aku memiliki istri dan 2 anak perempuan. Mereka adalah dunia kecilku. Kemudian, suatu hari ada tamu yang masuk dunia kecil kami dan berusaha menghancurkannya. Lalu terjadi tragedi yang membuat sang tamu tidak memiliki jalan untuk kembali. Seketika itu, Mira langsung menyadari tentang apa yang dilakukan Vijay kepada Sam. Tapi pertanyaannya, di mana sebenarnya mayat Sam? Karena ternyata di lokasi yang dipakai Nandini dan Anju untuk mengubur Sam, tidak ditemukan mayat Sam. Setelah kejadian itu, Vijay berada di sebuah bangunan kantor polisi baru yang berada di dekat tempat usaha TV kabelnya di Pondolem. Dan saat ini, Vijay berstatus wajib lapor kepada polisi dalam beberapa waktu. Lalu kemudian kepala polisi yang baru mencoba sedikit mengintimidasi Vijay. फिर देखते हैं तो रुक जरा मैं कौन होता हूँ पुलिस को उल्लू बनाने वाला हमेशा हमेशा हमारी रक्षा करती है।
Ya, dan ternyata mayat Sam telah dipindahkan oleh Vijay dan dikuburkan persis di kantor polisi Pondolem yang baru. Dan kalimat terakhir yang Vijay katakan adalah benar, bahwa polisi dan kantor polisi ini akan selalu melindunginya. Oke, jadi itu aja pembahasan opini film kali ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi seputar dunia film yang bakal gue bahas. Terus nonton film, karena nonton film nggak cuma buat hiburan.